Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Setiawan bersama rekan saya Rania Nurul Hasanah. Kami dari kelas pendidikan kimia A, angkatan 2019 dari UIN Wali Songo, Semarang. Nah, di sini kami ingin menjelaskan bagaimana sih mengidentifikasi beberapa kation dan anion bila direaksikan dengan beberapa reagen, agar kalian dapat mengetahui kation ataupun anion itu masuk ke golongan mana saja. Tapi sebelum masuk materi, membahas penelitian kualitatif, kita harus paham dulu apa arti dari penelitian tersebut. Penelitian adalah sebuah proses langkah demi langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau isu. Banyak ion-ion terlarut yang kita temui di sekitar kita, misalnya pada air laut, sungai, limbah, ataupun dalam bentuk padatannya seperti tanah dan pupuk. Unsur logam dalam larutannya akan membentuk ion positif atau kation, sedangkan unsur non-logam akan membentuk ion negatif atau anion. Metode yang digunakan untuk menentukan keberadaan kation dan anion tersebut dalam bidang kimia disebut analisis kualitatif. Jadi, analisis kualitatif merupakan metode analisis kimia yang digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi suatu unsur atau senyawa kimia, baik itu anion atau kation, yang terdapat dalam sebuah sampel berdasarkan sifat kimia dan fisikanya. Sifat fisika suatu zat kimia adalah sifat yang dapat diamati dengan panca indera dan sifat yang dapat diukur tanpa mengubah susunan kimia zat tersebut. Sifat yang dapat diamati dengan panca indera adalah wujud atau rupa, warna, bau, rasa, tekstur, terbentuknya gelembung gas, dan terbentuknya endapan. Sedangkan sifat yang dapat diukur tanpa mengubah susunan kimia zat antara lain bobot jenis, indeks bias, titik didih, dan titik leleh atau beku. Analisis kualitatif berdasarkan sifat kimia melibatkan beberapa reaksi kimia seperti reaksi asam basa, redoks, kompleks, dan pengendapan. Reaksi keseimbangan massa sangat berguna untuk menentukan ke arah mana reaksi berjalan. Reaksi pengendapan dapat terbentuk kristal atau koloid dan dengan warna yang berbeda-beda. Pemisahan endapan dapat dilakukan dengan penyaringan ataupun sentrifuge. Endapan tersebut terbentuk jika larutan menjadi terlalu jenuh dengan zat yang bersangkutan. Reaksi oksidasi reduksi yang ditunjukkan dengan adanya perubahan fisik seperti perubahan warna sangat berguna untuk membantu identifikasi ion. Beberapa zat yang digunakan dalam analisis kualitatif ialah kalium permanganat, kalium kromat dan kalium dikromat, asam nitrat, hidrogen peroksida. Reaksi pembentukan kompleks yang mana suatu ion atau molekul kompleks terdiri dari suatu atom pusat dan sejumlah ligan yang terikat dengan atom pusat tersebut. Atom pusat memiliki bilangan koordinasi tertentu yang menunjukkan jumlah ruangan yang tersedia di sekitar atom pusat. Terus, peran dari analisis ini apa sih? Ternyata dalam berbagai bidang, analisis kualitatif sangat berguna baik di bidang kedokteran. Contohnya, untuk menentukan berbagai unsur atau senyawa dalam sampel seperti darah, urin, rambut, tulang, dan sebagainya. Dalam bidang pertanian juga, yakni untuk komposisi pupuk yang tepat sehingga tumbuhan menghasilkan panen seperti yang diharapkan. Dan juga di bidang industri, kelautan, dan lain-lain. Oke, tidak perlu berlama-lama karena di sini kami langsung ke poin pertama saja, yaitu bagaimana mengidentifikasi anion dengan analisis kualitatif yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rania Nurul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang anion. Bisa dilihat senyawa yang merupakan anion ada 18. Uji identifikasi untuk mengetahui keberadaan anion itu berdasarkan sifat fisika seperti warna, bau, terbentuknya gas, dan kelarutannya. Pada umumnya, anion digolongkan menjadi 3, yaitu golongan yang pertama golongan sulfat. Anion ini mengendap dengan Ba2+ dalam suasana basah. Maka dari itu, untuk memisahkan mengidentifikasi bisa dilakukan dengan cara penambahan BaCl2 yang termasuk dalam golongan sulfat antara lain karbonat, bikarbonat, sulfit, tiosulfat, sulfat, borat, fosfat, kromat, dan dikromat. Golongan yang kedua yaitu golongan halida. Anion ini mengendap dengan Ag+ dalam suasana asam yang merupakan golongan ini antara lain
sulfida, klorida, bromida, iodida, dan ridanida. Yang ketiga yaitu golongan nitrat. Golongan ini semua garam larut pada golongan ini. Contoh golongan nitrat yaitu seperti nitrit, nitrat, asetat, dan permanganat. Mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, karbonat. Saat NaCO3, mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, karbonat. Ketika NaCO3 ditambah AgNO3 akan menghasilkan endapan putih, dan ketika reagen ditambahkan secara berlebihan, dia akan menghasilkan endapan kuning, dan ketika dipanaskan akan menghasilkan endapan coklat. Ketika ditambahkan HCl encer akan menghasilkan gas CO3, dan ketika batang pengaduk dibasahi dengan BaOH2 akan terbentuk endapan putih. Dan ketika ditambahkan MgSO4 akan terbentuk endapan putih, dan saat ditambahkan BaCl2 akan terbentuk endapan putih. Yang kedua yaitu bikarbonat. Saat Na2HCO3 ditambahkan AgNO3 akan menghasilkan endapan putih, dan saat HCl encer ditambahkan akan terbentuk gas CO3, dan ketika batang pengaduk dibasahi BaOH2 akan terbentuk endapan putih. Dan saat ditambahkan MgSO4 akan terbentuk larutan bening, dan saat dipanaskan akan terbentuk endapan putih. Ketika ditambahkan BaCl2 akan menghasilkan endapan putih. Yang ketiga yaitu sulfid. Saat Na2SO3 ditambahkan dengan AgNO3 akan terbentuk endapan putih, dan saat ditambahkan HCl akan terbentuk gas SO2. Ketika dibasahi kertas saring dengan K2Cr2O7 dan H2SO4 akan terbentuk larutan orange menjadi hijau. Ketika PbNO3 dua kali ditambahkan akan terbentuk endapan putih. Dan ketika KMNO4, I2 dan K2CrO7 ditambahkan dengan H2SO4 dan Na2SO4 akan terbentuk larutan ungu dilunturkan, larutan coklat dilunturkan, dan larutan hijau dilunturkan. Selanjutnya yaitu tiosulfat. Saat Na2S2O3 ditambahkan dengan AgNO3 akan menghasilkan endapan putih yang berubah menjadi kuning, kemudian menjadi coklat. Saat ditambahkan HCl encer akan terbentuk gas SO2, dan saat dibasahi kertas saring dengan K2Cr2O7 dan H2SO4 larutan akan menjadi orange. Ketika ditambahkan MgSO4 lalu dikocok akan terbentuk larutan ungu dilunturkan, dan saat ditambahkan BaCl2 ketika dipanaskan akan terbentuk endapan hitam, dan ketika I2 ditambah Na2S2O3 akan terbentuk larutan coklat dilunturkan. Yang berikutnya adalah sulfat. Saat Na2SO3 ditambah AgNO3 akan menghasilkan endapan putih, dan saat BaCl2 ditambahkan akan terbentuk endapan putih. Selanjutnya itu sulfida. Saat Na2S ditambahkan dengan AgNO3 akan menghasilkan endapan hitam, dan saat ditambahkan HCl encer akan timbul bau spesifik dan gas H2S, dan ketika dibasahi kertas saring dengan PbNO3 dua kali akan terbentuk warna hitam. Saat ditambahkan PbNO3 dua kali akan terbentuk endapan hitam, dan saat ditambahkan NaCl endapan yang terbentuk adalah endapan merah jambu, dan saat ditambahkan CdSO4 akan terbentuk endapan kuning. Selanjutnya adalah nitrat, yang ketika NaNO2 ditambahkan dengan AgNO3 akan terbentuk endapan putih, dan pada saat FeClSO4 ditambah H2SO4 ditambah NaNO3 akan terbentuk cincin coklat. Di saat KMNO4 ditambahkan H2SO4 dan NaNO3 akan terbentuk larutan ungu dilunturkan. Selanjutnya adalah nitrat.
Saat NaNO3 ditambah AgNO3 akan terbentuk endapan putih, dan saat BaCl2 ditambahkan dan NaOH akan terbentuk gas NH3 dan kertas lakmus berubah menjadi biru, dan batang pengaduk dibasahi dengan HCl akan terbentuk kabut putih. Selanjutnya adalah klorida. Ketika NaCl ditambah AgNO3 akan menghasilkan endapan putih, dan saat PbNO3 dua kali ditambahkan akan menghasilkan endapan putih. Ketika dipanaskan akan larut, dan ketika dididihkan akan menghasilkan endapan berbentuk jarum. Ketika ditambahkan H2SO4 akan terbentuk gas, dan kertas lakmus biru menjadi merah, dan batang pengaduk dibasahi NH3 akan timbul kabut putih. Selanjutnya adalah bromida. Ketika KBr ditambah AgNO3 akan menghasilkan endapan kuning, dan iodida saat Ki ditambahkan dengan AgNO3 akan menghasilkan endapan kuning muda. Rhodanida. Saat KCNS ditambah AgNO3 akan menghasilkan endapan putih, dan borat pada saat Na2B4O7 ditambahkan BaCl2 akan menghasilkan endapan putih. Kromat. Saat Na2HPO4 ditambah dengan BaCl2 akan menghasilkan endapan putih, dan saat fosfat K2CrO4 ditambahkan BaCl2 akan terbentuk endapan kuning muda. Selanjutnya adalah asetat. Saat K2Cr2O7 ditambah BaCl2 akan menghasilkan endapan kuning muda, dan selanjutnya adalah dikromat. Saat NaCH2COO ditambahkan dengan alkohol dan ditambahkan H2SO4 pekat, ketika dipanaskan akan terbentuk bau harum, dan ditambahkan FeCl2 akan terbentuk larutan coklat kemerahan. Dan yang terakhir adalah permanganat. Ketika KMnO4 ditambahkan dengan AgNO3 akan menghasilkan, dia sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa atau tidak menghasilkan perubahan apapun, atau dia bisa dikatakan tidak bereaksi. Dan ketika KMnO4 ditambahkan KOH pekat akan menghasilkan warna hijau, dan ketika ditambah air dan H2SO4 akan menghasilkan warna ungu. Pada saat ditambahkan H2SO4 encer dan H2O2 akan menghasilkan warna ungu dilunturkan. Ketika ditambahkan H2SO4 encer ditambahkan NaNO3 akan menghasilkan warna ungu dilunturkan, dan ketika ditambahkan H2SO4 encer ditambah FeSO4 akan menghasilkan warna ungu dilunturkan, dan ketika ditambah H2SO4 encer ditambah H2C2O4 ketika dipanaskan akan menghasilkan warna ungu dilunturkan juga. Kita masuk ke materi saya, yaitu mengidentifikasi kation. Kation itu terdiri atas ada argentum, ada plumblum, ada merkuri, ada koper atau tembaga, ada kadmium, ada arsenik, ada besi 2 dan besi 3, ada aluminium, ada nikel, ada zinc, barium, kalsium, strontium, magnesium, kalsium, natrium, dan amoniak. Nah, klasifikasi kation yang paling umum didasarkan pada perbedaan larutan dari klorida, sulfida, dan karbonat kation tersebut. Kation diklasifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation tersebut terhadap beberapa reagensia. Nah, golongan-golongan kation yang memiliki ciri khas yaitu ada golongan pertama. Golongan pertama itu membentuk endapan dengan asam klorida encer. Nah, contohnya apa? Kation timbal, raksa, dan perak. Kemudian golongan 2 yang mana membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam netral encer. Nah, contohnya apa? Contohnya ada merkurium, ada tembaga, ada kadmium, ada bismut, strontium, dan timah. Nah, untuk kation golongan 3 yang dimana membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral. Contoh kation golongan 3 ini ada nikel, ada besi, ada kromium, aluminium, seng, mangan, dan kobalt. Untuk kation golongan 4
yang mana dia membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan amonium klorida. Contoh kationnya ada kalsium, ada strontium, dan barium. Nah, golongan 5 disebut juga golongan sisa karena tidak bereaksi dengan reagensia golongan sebelumnya. Jadi, ion-ion yang termasuk golongan 5 ini ada magnesium, natrium, kalium, amonium, litium, dan hidrogen. Kita masuk bagaimana sih mengidentifikasi larutan dari kelima golongan tersebut. Yang pertama tuh kita dengan menambahkan HCl 6 molar, yang dimana larutan golongan 1 dan larutan golongan 2, 3, 4 dia akan memisah. Jadi dengan penambahan HCl 6 molar ini akan membentuk endapan pada larutan golongan 1 dan melarutkan larutan golongan 2, 3, dan 4. Terus dengan penambahan hidrogen sulfida 0,3 molar dengan hidrogen peroksida, itu akan memisahkan golongan 2 dan akan membentuk endapan pada kation golongan 2 dan memisahkan lagi kation golongan 3 dan 4. Terus dengan penambahan amonium hidroksida dan amonium klorida dan hidrogen sulfida dengan pH 9 berarti basa akan memisahkan kation golongan 3, yang mana golongan 3 akan membentuk endapan, dan larutan golongan 4 yang mana dia akan larut gitu loh. Terus kita masuk ke golongan 1, yang mana pada saat penambahan HCl 6 molar akan mengendapkan kation Ag yang membentuk HgCl, Hg2Cl2, dan PbCl, di mana warna endapan putih. Kemudian saat ditambahkan air panas, ternyata memisahkan antara plumblum dengan penambahan kalium kromat, yang mana membuat endapan kuning plumblum kromat. Nah, plumblum ini karena terpisah dan dia larut pada saat penambahan air panas, ternyata argentum dan HgCl2 itu masih membentuk endapan putih. Nah, saat ditambahkan dengan amoniak, ternyata dia membentuk larutan yang kompleks stabil AgNH3 2+ dan memisahkan HgCl yang tadinya menjadi Cl-. Terus dengan penambahan H3 pada Hg2Cl2 membentuk endapan putih HgNH2Cl dan endapan hitam Hg. Terus kita masuk ke golongan 2, 3, dan 4, yang dimana golongan 2 pasti akan mengendap bila ditambahkan dengan hidrogen sulfida 0,3 molar dan hidrogen peroksida, yang mana golongan 2 antara lain plumblum, koper atau tembaga, kadmium, bismut, Hg, As, Sn, dan Sb3+, dan golongan 3 dan 4 akan larut. Nah, saat penambahan amonium sulfida atau polisulfida ternyata memisahkan antara subgolongan tembaga, Pb plumblum sulfida, koper sulfida, kadmium sulfida, merkuri sulfida, dan bismut sulfida, dan memisahkan antara golongan tembaga, yang mana golongan tembaga akan membentuk endapan, dan melarutkan subgolongan arsen. Antara lain ada arsen 3+, ada Sn 4+, dan Sb3+. Saat penambahan dengan asam nitrat, ternyata membentuk endapan hitam merkuri sulfida dan membuat larut plumblum sulfida, koper sulfida, kadmium sulfida, dan bismut sulfida. Nah, untuk plumblum sulfida, koper sulfida, bismut sulfida, dan bismut sulfida dengan penambahan reagen asam sulfat plus air, ternyata membentuk endapan putih pada plumblum sulfat dan membuat senyawa kompleks koper 2+, kadmium 2+, dan bismut 3+. Nah, pada saat penambahan amonium hidroksida ternyata membentuk endapan di setiap kationnya, yang dimana koper hidroksida berwarna biru, endapan biru, kadmium hidroksida berwarna putih, dan bismut hidroksida berwarna putih juga. Nah, saat masing-masing reagen berlebih, amonium hidroksidanya berlebih, ternyata koper hidroksida itu menghasilkan koper nitrat berwarna larutan biru gelap, yang mana saat diuji spesifik dengan ferrocyanida dia membentuk endapan merah CuFeCN6 atau koper ferrocyanida. Terus saat CdOH putih
ditambahkan dengan amonium hidroksida berlebih, ternyata juga membentuk larutan tapi tidak berwarna, jadi menghilangkan warna dari endapan ini. Dan saat ditambahkan dengan amonium sulfida, ternyata membentuk endapan kembali, yaitu kadmium sulfida. Saat ditambahkan dengan bismut hidroksida ini berendapan putih, ditambahkan dengan amonium hidroksida berlebih, ternyata membentuk endapan putih juga, bismut hidroksida. Dan saat ditambahkan dengan SnCl2, ternyata membentuk endapan hitam dan dapat diidentifikasi bismut 3+. Terus kita masuk ke golongan 3 dan 4, di mana saat kation golongan 3 dan 4 ditambahkan dengan NH4OH, NH4Cl, dan H2S dengan pH basa pH 9, ternyata memisahkan kation golongan 3 dan kation golongan 4, yang mana kation golongan 4 dapat diidentifikasi adalah aluminium, kromium, kobalt, besi, nikel, mangan, dan zinc. Nah, saat ditambahkan dengan natrium hidroksida, nyata memisahkan lagi beberapa kation pada golongan 3 ini. Ada Mn hidroksida, ada MnOH2, COOH2, FeOH2, dan NiOH2, yang mana larutan ini membentuk endapan. Dan saat NaOH ditambahkan dengan Al, CrOH, dan ZnOH4, Zn, nyata menjadikan larutan ini larut. Nah, saat ditambahkan dengan KSCN, nyata besi menjadi larutan berwarna merah ferrotiosianat. Saat ditambahkan dengan kalium tiosianat dalam alkohol, nyata kobalt hidroksida menghasilkan larutan berwarna biru, kobalt tiosianat. Dan saat ditambahkan dengan amoniak dan ditambahkan dengan dimetil giloksisom, ternyata membentuk endapan merah nikel dimetil giloksisom. Dan saat ditambahkan dengan natrium bismut, nyata mangan menghasilkan mangan bismut dengan larutan berwarna ungu. Nah, untuk mengidentifikasi aluminium hidroksida, kromium hidroksida, dan Zn hidroksida, nyata dengan direaksikan dengan asam nitrat, ternyata menghasilkan larutan berwarna jingga kromat. Dan saat ditambahkan dengan barium klorida, nyata larutan kromat ini menjadi endapan kuning barium kromat. Nah, saat aluminium ditambahkan dengan asam nitrat dan NH4OH, nyata membentuk endapan putih aluminium 3+. Dan saat asam nitrat ditambahkan asam nitrat yang diidentifikasi dengan dimetil karbazon atau kertas titizon, ternyata membentuk warna merah keunguan zinc. Kemudian kita masuk ke golongan 4 yang sisanya hanya jadi ada barium, ada kalsium, ada magnesium, natrium, kalium, dan amoniak. Nah, pada saat ditambahkan dengan amonium sulfat, ternyata membentuk endapan putih pada barium menjadi barium sulfat dan tetap melarutkan kalsium, magnesium, natrium, kalium, dan amoniak, dan tidak bereaksi dengan amonium sulfat. Nah, endapan putih ini pada saat diuji nyala ternyata bisa menghasilkan hijau kekuningan, dan dapat diindikasi bahwa hijau kekuningan ini itu adalah barium. Kemudian ada penambahan dengan amonium CaN4C2O4 dalam suasana basah menghasilkan endapan putih kalsium CaC2O4 dan melarutkan Mg, Na, kalium, dan amoniak. Saat ditambahkan dengan natrium Na2HPO4, ternyata membentuk endapan putih magnesium NH4PO4. Dan kita dapat mengidentifikasi bagaimana sih mengidentifikasi natrium, kalium, dan NH4. Dan saat ditambahkan dengan natrium hidroksida, ternyata endapan putih MgN4PO4 menghasilkan endapan putih yang sama MgOH2, yang dimana saat ditambahkan dengan magneson 1 atau 2 menghasilkan endapan biru, dan dapat diindikasi bahwa endapan biru tersebut adalah Mg2+. Nah, untuk mengidentifikasi
natrium, kalium, dan amoniak dilakukan dengan uji nyala dan dipanaskan dengan NaOH 6 molar. Untuk uji nyala sendiri didapatkan hasil bahwa nyala kuning pada Na+ dan nyala merah kuning pada K+. Nah, pada saat nyala kuning ini ditambahkan dengan seng uranil asetat menghasilkan endapan kuning NaZN-UO2C3H3O29 dan dapat diindikasi bahwa endapan kuning itu adalah natrium. Pada saat ditambahkan dengan natrium heksatrikobaltat 3 kali maka menghasilkan endapan kuning kalium NaCONO2 6, yang mana endapan kuning itu dapat kita identifikasi bahwa itu adalah kalium. Nah, pada saat amoniak dipanaskan dengan NaOH 6 molar ditimbul bau gas amonia, yang dimana berarti bau gas amonia itu adalah NH4+. Nah, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.